Baik, pada bahasan berikutnya kita akan membahas satu hal yang mungkin cukup familiar ketika kita penelitian dan mungkin juga cukup rumit begitu, tapi jangan dibikin rumit ya. Jadi kita akan membahas mengenai populasi dan sampel. Baik, apa itu populasi? Populasi adalah suatu kumpulan objek atau unit analisis di mana nanti kita akan mengeneralisasi hasil penelitian kita, atau suatu kumpulan dari objek atau unit analisis di mana nanti kita akan mengambil sampel. Baik, di sini ada muncul istilah sampel. Berarti sampel itu apa? Sampel adalah cuplikan dari populasi. Pasti lebih kecil jumlahnya daripada populasi, di mana nanti sampel adalah menjadi suatu representatif atau miniatur dari populasi. Dari sampel nanti ini akan kita lakukan penelitian, di mana nanti hasilnya itu kita akan berharap bahwa hasil yang kita dapatkan pada sampel itu juga merupakan hasil yang nanti juga didapatkan pada populasi. Nah, istilah di sini disebut sebagai istilah generalisasi, di mana hasil pada sampel itu juga merupakan representatif dari hasil yang nanti juga akan didapatkan pada populasi. Baik, jadi di sini dengan kita dapatkan suatu gambaran bahwa sampel harus benar-benar mewakili yang namanya populasi. Ketika kita ingin mengeneralisasi hasil yang kita dapatkan pada sampel pada populasi. Nah, baik, membahas mengenai populasi. Populasi ada yang sifatnya tak terbatas, ada yang sifat terbatas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita meneliti pada suatu subjek yang mungkin kita tidak jelas berapa jumlahnya, berarti sebenarnya populasinya adalah populasi yang tidak terbatas. Sebagai contoh, ketika kita meneliti dengan unit analisisnya adalah bakteri, maka ketika saya tanya sebagai contoh, berapa jumlah bakteri di dunia ini atau di Indonesia, saya yakin pasti tidak ada yang bisa menjawabnya. Berapa jumlah pasti tetapnya. Dengan kata lain berarti populasi bakteri tidak kita ketahui atau tidak terbatas. Inilah disebut sebagai populasi yang infinite. Dan ada juga populasi yang sifatnya terbatas atau finite, yaitu ketika kita bisa mengetahui berapa jumlah tepat populasinya. Sebagai contoh, ketika kita ingin meneliti tentang jumlah karies gigi pada anak di sebuah sekolah dasar. Sebagai contoh, sekolah dasar A, kita akan tahu berapa jumlah siswanya secara keseluruhan. Sebagai contoh, ketika kita dapatkan data dari kepala sekolahnya bahwa jumlah siswanya adalah sejumlah 200 siswa, berarti kita mendapatkan suatu informasi bahwa populasinya adalah 200 siswa. Ini disebut sebagai populasi yang finite atau terbatas. Baik. Nah, bagaimana kemudian suatu kondisi dibutuhkan satu sampel adalah di mana ketika kita menganggap bahwa populasinya terlalu besar untuk diteliti, atau memang penelitian kita akan memang membutuhkan untuk diteliti pada sejumlah kecil dari populasi, yaitu kita meneliti pada suatu sampel penelitian. Baik, berikutnya saya akan memberikan satu ilustrasi. Saya akan memberikan contoh ilustrasi begini, yang sederhana, bahwa ketika kita ingin memasak suatu sop, anggap saja sop ayam. Bagaimana kemudian cara memasaknya? Cara memasaknya pasti kita akan menyiapkan panci yang kita taruh di atas kompor, begitu ya. Kemudian kompor kita nyalakan pasti. Saya di sini tidak ngajarin masak ya, tapi ini sebagai ilustrasi saja. Kemudian di panci tersebut kita akan masukkan air dan akan kita masukkan bumbu, kita masukkan sayur, kita masukkan ayam. Yang jadi pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana kemudian cara kita mengincipi sop tersebut? Mengincipi, bukan kemudian memakan, mengincipi. Berarti artinya kita akan mengambil sedikit dari masakan yang sop tadi itu yang ada di dalam panci. Baik, bagaimana kemudian caranya? Setelah kita memasukkan bumbu, kita masukkan ayam, kita masukkan sayur, apakah kita langsung mengincipinya dengan cara menyendok dari dalam panci? Tentunya ketika kita langsung mengincipinya, kita akan mendapatkan hasil yang mungkin salah. Kenapa? Karena ketika kita mengincipi, kita menyendoknya pada sisi di mana kita meletakkan bumbu, maka kita akan menyimpulkan bahwa sop ini terlalu asin. Sebaliknya, ketika kita menyendoknya pada sisi panci, di mana bukan pada tempat yang bumbu kita taruh, maka kita akan menyimpulkan bahwa sop ini kurang asin. Kesimpulan ini akan menghasilkan tindakan yang salah, di mana ketika kita menyimpulkan sop ini terlalu asin, padahal kita mengicipi pada posisi tempat sop tersebut diberi bumbu, maka kita akan menambahkan garam dan tentunya malah membuat sop ini menjadi lebih asin. Dan sebaliknya,
Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengicipi sop dengan cara yang benar? Yaitu dengan cara kita aduk terlebih dahulu. Ketika kita aduk terlebih dahulu, kemudian kita mulai menyendok dan mengicipi, maka kita akan mendapatkan gambaran rasa sop di dalam panci tersebut secara lebih tepat. Begitu. Nah, inilah suatu ilustrasi dari bagaimana kemudian nanti kita bahas cara pengambilan sampel. Tentunya sampel yang kita ambil ini supaya dapat mengeneralisasi pada populasi, supaya nanti apa yang terjadi pada sampel juga dapat kita anggap terjadi pada populasi, maka ada dua syarat utama. Syarat yang pertama adalah harus diambil secara acak atau random. Tadi ini saya berikan contoh dengan cara diaduk dulu, baru kita incipi. Supaya apa? Supaya nanti hasil yang kita incipi, hasil sampel kita memang dapat menggambarkan kondisi di populasi. Karena kenapa? Karena kita acak terlebih dahulu. Yang kedua, syarat utamanya yaitu harus dilakukan penghitungan sampel atau diambil dengan jumlah yang cukup. Apa yang dimaksud begini? Ilustrasinya adalah begini. Ketika tadi kita mengincipi sop tadi itu, ketika kita mengicipinya hanya dengan menggunakan batang lidi begitu, batang lidi atau mungkin tusuk gigi mungkin begitu, kita celupkan di dalam kuah sop tersebut, kemudian kita incipi, kita coba rasakan rasa sopnya, tentunya apa yang kita rasakan menjadi kurang begitu dipercaya. Kenapa begitu? Karena terlalu sedikit. Tapi kita juga harus bisa menentukan jumlah minimal yang paling pas untuk kita mampu mempercayai hasil yang ada di dalam sampel penelitian yang kita lakukan penelitian, sehingga nanti sampel penelitian yang kita lakukan uji coba ataupun penelitian akan dapat digeneralisasi kepada populasi. Jadi ada dua syarat di mana sampel penelitian dapat menjadi representatif dan dapat digeneralisasi kepada populasi, yaitu yang pertama yaitu harus diambil secara acak atau random, yang kedua harus dalam jumlah yang cukup atau dilakukan penghitungan sampel. Dua syarat ini sifatnya mengikat dan harus terpenuhi dua-duanya. Tidak bisa salah satu atau tidak terpenuhi dua-duanya. Jadi kalau memang peneliti ingin bertujuan untuk supaya hasil penelitian ini pada sampel ini dapat digeneralisasi pada populasi, maka harus memenuhi dua syarat tersebut. Demikian bahasan awal mengenai populasi dan sampel. Kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya.